Di saat seseorang yang dulunya adalah tentara bayaran yang sangat sadis, brutal, hobi membunuh, psikopat, dan sangat kejam, namun kini dia sudah menemukan jalan hidup yang damai, senada, selaras, dan seirama. Namun apa yang akan terjadi ketika tiba-tiba orang-orang di masa lalunya kembali mengusik kehidupannya yang sedang dalam proses pertaubatan nasuha, maka apa boleh buat, tai kambing bulat-bulat sang legendaris itu pun harus kembali ke karakter aslinya, yaitu seorang tentara bayaran yang kembali sadis, brutal, dan sangat kejam. Dan daripada ceritanya keburu habis, dijelasin di awal seperti biasa, pakai handfree supaya khusyuk, pakai pampers bisa ngompol teka tahan, dan selalu saya ingatkan, jangan lupa untuk selalu bernapas supaya kalian tetap hidup guys. Dan tetaplah hidup walaupun tidak berguna. Dan inilah dia, terlahir kembali. Dimulai dari sebuah adegan di mana sekelompok pasukan khusus yang sedang diberi tugas untuk menangkap seseorang yang merupakan alumnus dari kelompok tentara bayaran yang berjuluk The Ghost alias hantu alias jurik. Namun misi itu kembali gagal total dan nihil tanpa hasil tatkala mangsa yang mereka buru justru malah bisa menghabisi mereka satu persatu. Preset, beak we. なんだ訓練中止訓練を中止する Suasana pindah di lokasi di mana terlihat ada si imut, tapi bukan item mutung. Dia adalah seorang anak kecil belia yang bernama Sachi. Sachi adalah seorang anak yatim piatu di mana orang tuanya dulu dibunuh di depan mata kepalanya sendiri, sehingga Sachi mulai terbiasa melihat darah, dan itu terbukti di saat Sachi tidak mengiring kidik atau geleh atau jijik di saat mengambil bangkai yang berlumuran darah, yaitu bangkai kucing yang mati mengenaskan akibat tergilas oleh mobil. Dengan santai Sachi menggendong sang kucing dan menguburkannya di sisi pantai. Setelah selesai sesi pemakaman sang kucing, Sachi kemudian menuju ke tempat di mana sang paman bekerja. Dan pamannya adalah si Toshiro, tokoh utama dalam cerita ini guys. Selama ini Toshiro lah yang mengurusi Sachi, dan sebagai informasi, orang tua Sachi adalah korban keganasan The Ghost, di mana dulu Toshiro masih aktif menjadi anggota The Ghost. Toshiro dan kawan-kawan dibayar untuk menghabisi semua keluarga Sachi. Namun Toshiro memilih tidak membunuh Sachi yang masih belia. Dan karena ulahnya itulah, sampai saat ini Toshiro kabur dari The Ghost dan memilih hidup damai bersama Sachi untuk menebus kesalahannya karena telah membunuh orang tua Sachi. Namun karena pilihan itulah, Toshiro sampai saat ini masih diburu oleh anggota The Ghost karena Toshiro dianggap sebagai seorang pengkhianat. Setiap habis tutup warung, Toshiro selalu mengajak Sachi jajan sosis ke warung Mang Ono sebelum mereka pulang untuk beristirahat. Namun di saat kesendiriannya, Toshiro masih belum bisa melupakan semua perbuatannya di masa lalu, di mana dia selalu terbayang wajah orang-orang yang telah dia bunuh dan selalu teringat bagaimana kekejamannya sewaktu menjadi anggota The Ghost. Untuk menghilangkan depresinya, dia selalu meminum obat-obatan anti stres dan juga obat anti sedih dan juga obat anti patah hati kalau ada. Rasa stresnya bahkan suka terbawa di saat dia menjaga warung Malik Mat, dan tingkah polanya itu terkadang membuat pelanggan menjadi kaget terbuku-buku dan ngahuleng tarik selama 2,5 jam. Untuk mengobati penasarannya, dia pun berkonsultasi di bidan Suminah yang seksoi. Di sana dia bercerita bahwa dia selalu bermimpi buruk di mana dia seolah-olah membunuh seseorang. Dan di saat dia bangun, dia merasa masih mencium bau amis darah korbannya. Hai Ibu Bidan Suminah, apakah ini yang dinamakan kesambang atau dijungjurikan atau ada arwah penasaran yang matinya tidak sempurna? Tolonglah saya wahai Ibu Bidan. Bu Bidan malah kembali bertanya dengan bahasa mantra yang saya nggak tahu apa artinya. Inti nama, kalau kamu bermimpi buruk, satu-satunya jalan untuk menghilangkan mimpi tersebut adalah jangan tidur. Dan jika kamu mimpi yang selalu indah, jangan pernah bangun dan teruslah tidur. Bisa aja Suminah.
Keesokan harinya Toshiro kembali bertugas menjaga warung Malik Mart dan di saat berjaga tiba-tiba ada dua orang penjahat kelas teri yang menodongkan pisau ke arahnya. Sang pemalak mungkin nggak tahu siapa itu Toshiro, padahal kalau dia mau, sekali ngeludah aja pemalak bisa kencing di celana. Namun karena Toshiro menganggap gak level jika harus ribut dengan pemalak kampungan itu, dia memilih memberinya uang dan menggantinya dengan uang dari kantong pribadi Toshiro. Selanjutnya kita perkenalkan sosok selanjutnya yaitu Kenji. Kenji adalah sahabat Toshiro yang juga memilih kabur dari The Ghost. Namun Kenji kali ini masih dalam perawatan intensif akibat luka parah yang dideritanya. Kenji terluka di saat misi terakhirnya di mana luka tersebut diakibatkan karena Kenji menyelamatkan Toshiro. Sepulang dari menjenguk Kenji, tiba-tiba Toshiro merasakan aura-aura kehadiran makhluk asing di sekitarnya. Dan karena Toshiro merasa ini tidak akan baik, maka Toshiro menyuruh Sachi untuk pulang duluan dan Toshiro akan menyusulnya nanti. Dan selanjutnya Toshiro mencari dan memburu orang-orang yang telah mengikutinya dari tadi. Dan benar saja guys, ternyata Toshiro kini mulai tidak aman di kota itu karena rupanya The Ghost sudah mencium keberadaannya dan kini mulai mengirim banyak pembunuh bayaran untuk melenyapkan Toshiro. Namun ternyata tak semudah itu Ferguson. Toshiro bukanlah jagoan kaleng-kaleng atau amatiran, apalagi ditambah dengan dukungan sutradara yang belum mau selesai filmnya cuma sampai di sini. Toshiro dengan mudah melumpuhkan beberapa orang yang ingin membunuhnya. Scene selanjutnya terlihat seorang aki-aki bernama Phantom dan seorang anak PAUD yang bernama Casper. Si Phantom ternyata adalah ketua atau sesepuh dari The Ghost, sebuah organisasi tentara bayaran yang selalu maju tak gentar membela yang bayar. Sementara si anak PAUD alias Casper saat ini adalah ajudan pribadi dari sang Phantom. Walaupun berbadan mungil segede kutil dinutil, namun Casper memiliki keahlian bertarung dan insting membunuh di atas rata-rata. によって力を増す。アビスウォーカー以外の3名ニュート。 Terlihat sampai larut malam Toshiro masih saja diburu oleh para pembunuh bayaran suruhan Aki Phantom. Bahkan sampai di lokasi Malik Mart tempat dia bekerja, masih ada beberapa anggota tukang proyek yang juga ingin membunuh Toshiro. Namun lagi-lagi Toshiro selalu bisa dengan mudah membunuh mereka. Setelah seharian capek beraktivitas membunuh, Toshiro pun akhirnya salatri atau hayang madang atau lapar. Dan baru saja dia mau makan seblak kiriman Watimon, tiba-tiba datang lagi dua orang yang menghampirinya di tokonya. Namun kali ini mereka bukan ingin membunuh Toshiro, melainkan orang kiriman sahabatnya si Kenji untuk bermaksud membantu Toshiro dalam menghadapi Phantom. Mereka adalah Masaru dan Max. Max-nya cuma sekali, jangan diulang-ulang. お前ミッション何回出たことあるんだよ。 Setelah selesai berbincang, Toshiro ke wartel untuk menelpon Sachi. Namun ternyata semua belum berakhir. Di saat Toshiro sedang menelpon Sachi, muncullah wanita seksi yang ingin mengajak mesum di dalam ruangan telepon umum. Karena Toshiro keberatan namun si wanita sudah pangseng, Toshiro pun terpaksa melayaninya. Tapi bohong guys. Wanita itu adalah salah satu kiriman Phantom untuk membunuh Toshiro. Maka Toshiro pun terpaksa membunuhnya. Walaupun sebenarnya sih rada sayang karena lumayan seksoy. Mending bungkus bawa pulang.
Kemudian Toshiro melanjutkan menelpon Sachi dan menyuruh Sachi untuk tinggal sementara di warung sosis Mang Ono karena sepertinya Toshiro belum bisa pulang malam ini. Scene selanjutnya terlihat Max dan Masaru sedang mempersiapkan peralatan perang untuk membantu Toshiro. Dari bambu runcing, bandring, arit, garpu, sampai senjata dari bambu yang diisi dengan simet dicampur dengan caduk dan pas dilemparkan ke arah musuh, maka simet akan berterbangan dalam kondisi penuh caduk dan ketika hinggap di tubuh orang lain, maka orang tersebut akan liar akibat bau caduk dan menjadi tidak percaya diri untuk bertarung. Ngarang wae kan ngetik gitu Oke, lanjut. Di tempat lain si Casper dan aki-aki Phantom sedang menyusun rencana untuk menangkap Toshiro. Namun di sela-sela perbincangan itu tiba-tiba mereka dihubungi oleh seseorang yaitu si Abyss Walker. Abyss mengatakan jangan pernah ganggu-ganggu Toshiro karena Toshiro adalah bagiannya. Ki Phantom menceritakan bahwa Abyss adalah sahabat dekat Toshiro sewaktu sama-sama menjadi anggota The Ghost. Namun mereka akhirnya memilih jalan mereka masing-masing. Entah karena berebut randa atau mungkin gara-gara berebut bansos dari pemerintah. Intinya mereka sekarang sudah tidak sejalan dan tidak lagi sepamikiran. 彼のバディだった男だ。アビスはゴーストの戦い方をよく知ってる。キャスパー。 Selanjutnya Toshiro mengunjungi Kenji di rumah sakit dan menceritakan hal yang sedang terjadi. Dan Toshiro juga mengatakan niatnya untuk menyerbu markas Phantom untuk mengakhiri ini semua. Di sana Kenji berusaha memujuk Toshiro supaya Kenji bisa ikut. Namun bagaimana mau ikut kalau kondisi Kenji aja sedang ripuh begitu? 頼むよ。俺の前でカッコつけてんじゃねえぞ。足手まといにはならねえからよ。 Sebagai sahabat, walaupun Kenji gak bisa ikut, Kenji memberikan senjata andalannya yaitu karambit untuk digunakan dalam melawan Phantom. Selanjutnya Toshiro menemui Mac dan Masaru untuk mengecek semua kesiapan dalam melawan Phantom. Dan sementara itu Sachi yang tadinya mau jajan gulali malah diculik oleh si Casper dengan tujuan untuk memancing supaya Toshiro bisa keluar. Mang Ono pun tiba-tiba menelpon memberitai kepada Toshiro bahwa dia kehilangan Sachi. Namun dengan tenang Toshiro menjawab, tenang saja kawanku, Sachi bersamaku. Max dan Masaru sempat bingung karena tidak ada Sachi di sana dan ternyata itu semua adalah bagian dari rencana Toshiro karena Sachi sebenarnya sudah diberi alat pelacak sehingga Toshiro bisa melacak keberadaan Sachi sekaligus mengetahui persembunyian Ki Phantom. Dengan bermodalkan titik lokasi tersebut, akhirnya Toshiro, Masaru, dan Max langsung menuju ke lokasi markas Phantom yang ternyata ada di tengah hutan atau leuweung geledegan. Mereka segera menyusun strategi dan siasat untuk menyerang markas Phantom, di mana Toshiro akan masuk lewat depan dan menghadapi semua pasukan Phantom, sementara Max dan Masaru segera masuk lewat sisi jalan samping untuk menyelamatkan Sachi. Mendengar bahwa pasukan Phantom berjumlah sangat banyak, Masaru dan Max sempat apes meer alias TPD. Namun berkat motivasi dari Toshiro bahwa jangan keok samcan dipacok, jangan takut yang berlebihan, intinya mah maju terus pantang mundur sampai tuek sampai jelek. Lupakan semua kreditan dan tetap berkonsentrasi. Misalnya nanti mati, gak masalah, hitung-hitung buat pengalaman. Akhirnya mereka pun merangsak masuk sesuai rencana. Toshiro sengaja memancing para pasukan agar menuju ke arahnya dengan cara membuang tembakan ke udara. Setelah konsentrasi pasukan tertuju pada Toshiro, Max dan Masaru tinggal menembaki mereka dari sisi lain. Namun di tengah pertempuran nampak orang asing di sana dan ternyata dia adalah Abyss Walker yang membantu Toshiro menghabisi pasukan-pasukan Phantom. Namun tujuan Abyss sebenarnya adalah supaya Toshiro bisa tetap hidup dan nanti bisa bertarung dengannya.
Selanjutnya Masaru dan Max pun berpencar, namun apes untuk Masaru di mana dia malah ketemu dengan si anak bocah PAUD yaitu Casper. Walaupun seperti bocah mungil dan tengil, namun sekali lagi Casper adalah si kecil-kecil cabai rawit. Biar kecil tapi banyak duit, walaupun pelit dan juga mendit. 戦争はガキや機械 Terjadi pertarungan yang seru antara Masaru dan Casper, namun akhirnya Masaru harus mengakui ketangguhan sang bocil dan Masaru harus tewas di tangan Casper. Dan selanjutnya kita akan disuguhkan aksi Toshiro yang sangat-sangat keren di mana dia dengan santai bisa menghindari peluru. Walaupun sebenarnya ada dua kemungkinan, bisa jadi Toshiro yang jago menghindar atau yang memang yang ngebedilnya tangannya kengkong alias ada rekdek yang membuat pelurunya mencos kemana wae. Yang penting adegan ini benar-benar keren guys. Selanjutnya Toshiro dihadapkan dengan para anggota The Ghost yang lain di mana gaya bertarung mereka sangat mirip dengan Toshiro, yaitu gaya Ajul Gedang dan Engkok Marmot. Keren pokoknya malah. Setelah Toshiro berhasil mengalahkan para pasukan inti The Ghost, kini giliran si mungil meringkil alias Casper harus berhadapan dengan Toshiro. Walaupun Casper sangat tangguh, namun Casper jelas-jelas bukan tandingan buat Toshiro. Karena Casper kalah pengalaman, kalah fisik, kalah tinggi, kalah berat badan, dan kalah jangkauan yang membuat Casper akhirnya jadi hantu beneran dan pergi ke alam baka. Box ya. Selanjutnya Toshiro menemui Max dan menyuruhnya untuk masuk duluan menyelamatkan Sachi. Sementara Toshiro masih ada acara senam aerobik dengan para anggota Ghost yang masih tersisa. ポイントチャーリー、レコーについては廃墟に前進せよ。 連れてけよ。 Dengan senjata arit sakti dari Gunung Kembar, Toshiro bisa dengan mudah mengalahkan anggota The Ghost dengan sangat mulus tanpa ada kerikil yang menghalang dan duri yang merintang. Toshiro merangsak masuk dan menyusul Max dengan cepat tanpa menggunakan ojol ataupun KCI ataupun kereta cepat yang dapat hutang dari Cina. Toshiro sudah berhasil masuk dan mengobrak-abrik markas Phantom di sana. Sampai akhirnya Toshiro pun bertemu dengan Sachi dan juga Max. Namun karena Toshiro masih ada janji ngadu bako sama Ki Phantom, maka Toshiro dengan sangat terpaksa harus meninggalkan Sachi dan akan kembali setelah urusannya dengan Ki Phantom selesai. Namun sebelum menemukan Phantom, Toshiro masih harus berhadapan dengan pengawal lapis akhir atau ring 1 yang dimiliki oleh Ki Phantom. Setelah Toshiro berhasil mengalahkan beberapa pengawal Phantom, akhirnya momen yang ditunggu-tunggu pun tiba, di mana kini Toshiro akan berhadapan dengan Abyss Walker, satu-satunya orang yang dianggap punya kemampuan yang
bisa mengimbangi Toshiro.まだこの血が欲しいか。Mereka terlihat sama-sama berhati-hati dalam melakukan semua gerakan dan masih dengan gaya khas pasukan Ghost, yaitu gaya runduk bakong dan engkok marmot. Mereka terlibat pertarungan yang sangat sengit dan juga epik. Kali ini Toshiro mengeluarkan senjata pemberian Kenji, yaitu karambit, sedangkan Abyss menggunakan pisau pusaka pemberian Mbah Jamrong dari Gua Legok Hangser. Setelah mereka mengeluarkan semua kemampuan dan jurus andalannya, akhirnya Toshiro bisa mengakhiri pertarungan dengan pukulan tangan besi yang dipelajari dari Iron Man. Dan Abyss Walker pun ketiduran tak bangun sampai film berakhir. Dalam kondisi mogok alias capek dan terluka parah, Toshiro dengan sempoyongan laksana mabok di kotok dua ember terus mencari Phantom. Akhirnya Toshiro berhasil menemukan Phantom dan di sana Phantom sadar betul bahwa dia tidak akan bisa melawan Toshiro. Maka Phantom pun kali ini mencoba untuk menghipnotis Toshiro dengan kekuatan kata-kata yang dipelajari dari tutorial di HP dan juga dari Mas Kuya-Kuya. Hampir saja Toshiro terhipnotis oleh Phantom. Namun di saat Phantom hampir saja membunuh Toshiro, Toshiro keburu eling dan sadar dan langsung membunuh Phantom. Kena prank tak kaki-kaki. Dan karena terluka parah, kecapean, kebanyakan bertarung dari awal film sampai akhir film, akhirnya Toshiro terkulai lemas di jalan. Sebelum tak sadarkan diri, dia masih sempat berucap, "Maafkan aku, Sachi." Dan itu pertanda bahwa Toshiro tidak bisa menepati janjinya untuk menjaga Sachi. Selanjutnya terlihat Sachi berada di pinggir pantai untuk menguburkan sebuah buku merah yang berkisah tentang kepahlawanan. Buku itu adalah buku pemberian Toshiro. Dalam buku itu seolah Toshiro berpesan bahwa tanpa aku tetaplah jadi pahlawan, setidaknya pahlawan untuk dirimu sendiri. Dan kisah ini pun berakhir. Demikianlah guys. Aduh, sudah lama saya pengen nge-review film ini guys. Film Jepang ini bener-bener sangat-sangat keren guys. Apalagi kalau nonton secara langsung. Adegan-adegan sadisnya sangat vulgar dan ngeri guys. Coba deh nonton filmnya langsung aja. Oh ya, mohon maaf kalau ada di sela-sela alur ceritanya ada yang sedikit dibelok-belokkan atau dibumbui dengan hal-hal yang sebenarnya gak ada dalam adegan filmnya. Itu semata-mata supaya kita gak terlalu tegang dan terbawa dengan kebrutalan film ini guys. Baik, tetaplah untuk berjalan di jalan yang benar. Masa lalu adalah pelajaran dan pengalaman. Hari ini adalah kenyataan dan hari esok adalah harapan. Saya Hendrik, bye.